Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Lutfi dari kelas 2019 dengan rekan saya Melania Safira dan Jihan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisa perangkat pembelajaran dari salah satu MAN di Kota Bandung yang akan mempresentasikan pertama. Dipersilahkan kepada Melania Safira. Baik, terima kasih moderator. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Dalam kegiatan pendidik, pendidik perlu mengetahui tentang perencanaan pembelajaran untuk memperlancar suatu sistem pendidikan dan mampu menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan perencanaan pembelajaran yang matang, kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Semua mata pelajaran membutuhkan perencanaan pembelajaran agar pelajaran tersebut memiliki tujuan jelas dan teratur. Salah satu mata pelajaran yang membutuhkan seperangkat pembelajaran yaitu pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang dijadikan mata pelajaran wajib dalam suatu lembaga formal di Indonesia pada tingkat SMP, sekolah menengah pertama, dan SMA, sekolah menengah atas. Akan tetapi, dijadikan pelajaran muatan lokal pada tingkat sekolah dasar. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Melania Safira, dilanjutkan oleh Zahra Fitri. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Penulis sudah menyusun sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini. Ada pula sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam karya tulis ini, antara lain, 1. Apa pengertian dari seperangkat pembelajaran? 2. Apa pengertian komponen yang terdapat dalam seperangkat pembelajaran? Kemudian selanjutnya adalah tujuan masalah. Bersumber pada rumusan permasalahan yang telah disusun, maka tujuan penyusunan dalam makalah ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui makna dari seperangkat pembelajaran. 2. Untuk mengetahui makna dari komponen yang terdapat dalam seperangkat pembelajaran. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Zahra Nur Fitria. Sekarang dilanjutkan oleh Melania Safira. Bab 2, kajian teoritis. Perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan guru sebelum memulai pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan alat atau perangkat untuk melakukan proses yang memungkinkan pendidik dan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Perangkat pembelajaran menjadi pedoman bagi guru dalam mencapai hasil belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Bagian dari perencanaan pembelajaran adalah mempersiapkan struktur pembelajaran. RPP disusun dalam bentuk silabus, RPP standar dengan isi acuan. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan bahan dan sumber pembelajaran, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Kembali ke moderator. Terima kasih Melania Safira. Dilanjutkan oleh Jihan Fauzia. Thank you, moderator. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, baik berupa dokumen pendukung seperti dokumen buku, modul, papan siswa, brosur, pamflet, bagan dinding, dan bahan tulisan. Media seperti video atau film, VCD, radio, kaset, CD, interaktif, di komputer dan internet. Materi pendidikan dalam bentuk tertulis adalah materi yang perlu dipelajari siswa untuk mencapai standar kecakapan dan keterampilan dasar. Materi pembelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diajarkan oleh pendidik dan yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetisi dasar dan standar kompetensi. Secara spesifik, jenis bahan ajar meliputi pengetahuan,
fakta, konsep, prinsip, proses, keterampilan, dan sikap atau nilai. Kembali ke moderator. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Zahra Nurfitria. Baik, selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD merupakan dokumen pembelajaran berupa tugas, petunjuk pelaksanaan tugas, dan penilaian hasil belajar siswa. LKPD merupakan salah satu bentuk pelaksanaan peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. KPD adalah dokumen pendidikan yang dapat digunakan sebagai pedoman pembelajaran untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran selain berperan sebagai pemandu. LKPD yang akan dilaksanakan harus memiliki fungsi tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa LKPD adalah dokumen pembelajaran berupa lembar tugas, petunjuk pelaksanaan tugas, penilaian hasil belajar siswa dilakukan sesuai dengan keterampilan dasar yang akan diperoleh secara umum. Lembar kerja peserta didik atau LKPD sama dengan lembar kerja siswa atau LKS. Hanya saja dalam kurikulum 2013 diberi nama lain sebagai pengganti lembar kerja siswa atau LKS menjadi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekarang dilanjutkan oleh saya sendiri. Media ajar. Media pembelajaran pada umumnya merupakan alat bantu untuk proses belajar mengajar. Selain itu, media ajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong belajar. Batasan ini cukup luas dan dalam mencangkup pemahaman tentang sumber, lingkungan, orang, dan metode yang digunakan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Media pembelajaran adalah media fisik untuk mentransmisikan konten atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan lain-lain. Media pembelajaran dapat berbentuk cetak dan visual, termasuk teknologi perangkat keras. Oleh karena itu, media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Zahra Nurfitria. Baik, selanjutnya adalah instrumen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kunci dan langkah yang harus dilakukan guru untuk menentukan efektivitas pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dan perbaikan dan pengembangan program, juga kegiatan pembelajaran. Istilah yang digunakan dalam sistem pemeringkatan yang mengevaluasi pada 58 penilaian hasil belajar siswa dilakukan oleh pendidik untuk terus memantau kemajuan dan peningkatan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam suatu sistem pembelajaran, penilaian merupakan salah satu komponen dan langkah penting yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Istilah yang digunakan dalam sistem pemeringkatan atau yaitu mengukur, evaluasi, dan mengevaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 66 tahun 2013 tentang penilaian. Hasil belajar lembaga pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian pendidikan diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur hasil belajar siswa, meliputi penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan-ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian nasional, dan ulangan tingkat sekolah madrasah. Terima kasih, kembali kepada moderator.
Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Melina Safira. Baik, bab 3, hasil dan pembahasan. Hasil analisis RPP. Setelah kami identifikasi salah satu rancangan perangkat pembelajaran RPP mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 1 dari salah satu sekolah madrasah aliyah negeri dengan materi ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga yang berada di Kota Bandung. Berikut hasil penelitian kami. 1. RPP yang digunakan belum menggunakan unsur HOTS atau High Order Thinking Skills, karena pada kegiatan pembelajaran tersebut hanya terdapat ciri aktivitas siswa yang menggunakan LOTS, Low Order Thinking Skills, di mana mereka hanya mengamati, membaca, mengidentifikasi, dan menanyakan seputar materi yang dipelajari. Kedua, dalam kegiatan pembelajaran sudah memuat unsur 4C, critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Yang ketiga, pada tujuan pembelajaran, RPP tersebut sudah berintegrasi ICT, yang dimana siswa mengamati, memahami, serta mengidentifikasi kesimpulan dari penayangan materi yang menggunakan InFocus. Yang keempat, pada sumber belajar sudah menggunakan ICT karena siswa menggunakan sumber yang berada di internet serta menggunakan laptop dan InFocus. 5. Kegiatan belajar belum menggunakan unsur ABCD. Keenam, pada kegiatan belajar sudah menggunakan TPEC karena siswa mengamati dan membuat kesimpulan dari tayangan video materi. Ketujuh, dalam tujuan pembelajaran sudah memuat nilai PPK yang dimana siswa memiliki sikap kemandirian serta kedisiplinan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh Jihan Fauziah. Baik, selanjutnya hasil analisis bahan ajar. Hasil analisis bahan ajar yang kami dapatkan yaitu guru tidak memiliki bahan ajar yang menggunakan HOTS atau High Order Thinking Skills. Mereka hanya menggunakan bahan ajar dari buku paket bahasa Inggris siswa kelas 10 Kemendikbud tahun 2016 serta dari internet yang ada di link www.ilmuguru.org dan worksheet atau lembar kerja siswa karena keterbatasan akses yang didapat kami tidak tahu susunan tampilan materi yang tersusun serta materi yang dipaparkan menggunakan kosakata yang menarik dan kontekstual juga kemudahan dalam memahami materinya. Terima kasih. Balik ke moderator. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh saya sendiri. Hasil analisis media pembelajaran. Hasil analisis media pembelajaran yang kami dapat masih menggunakan kertas, yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, serta masih memakai alat-alat tradisional seperti kertas, spidol, pensil, dan lainnya. Hal ini mempermudah siswa dalam kegiatan belajar karena mereka tidak asing dengan peralatan itu. Selanjutnya, analisa tidak dapat kami lakukan karena media yang digunakan oleh guru tersebut tergantung pada bahan ajar yang digunakan. Baik, dilanjutkan oleh Zahra Nur Fitria. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis instrumen evaluasi. Hasil analisis instrumen evaluasi penilaian tersebut menunjukkan bahwa aspek pertama yang dicari dalam hasil penilaian tersebut adalah sikap, yang mencakup dua aspek cabang lainnya, yaitu penilaian observasi dan penilaian diri. Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi penilaian ini berbasis permasalahan kontekstual yang menyangkut situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menghubungkan menginterpretasikan atau interpret, menerapkan atau apply, dan mengintegrasikan atau integrate ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata. Selanjutnya, pada aspek penilaian pengetahuan, evaluasi penilaian ini memiliki 4 komponen, yaitu tujuan komunikatif, keruntutan teks,
pilihan kosakata, dan pilihan tata bahasa. Dari keempat komponen tersebut juga mempunyai kriteria dan skornya masing-masing. Dari hasil analisis tersebut tersimpulkan bahwa evaluasi penilaian ini juga termasuk dalam kriteria HOTS atau High Order Thinking Skill. Karena mengharuskan siswa untuk menganalisis, merefleksi, memberikan instrumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, juga menyusun dan menciptakan. Lalu pada aspek penilaian keterampilan terdapat 5 komponen yang harus dicapai oleh siswa. Di antaranya penilaian presentasi atau monolog, instrumen untuk penilaian unjuk kerja, penilaian portofolio, penilaian kemampuan menulis, penilaian kemampuan berbicara. Dan 5 komponen tersebut terdapat beberapa aspek yang berbeda dari masing-masing komponen yang harus dicapai oleh siswa. Dari hasil analisis, tersimpulkan bahwa evaluasi penilaian ini juga bersifat divergen, karena memungkinkan peserta didik memberikan jawaban-jawaban yang berbeda sesuai dengan proses berpikir dari sudut pandang yang digunakan karena mengukur proses berpikir analisis, kritis, dan kreatif yang cenderung bersifat unik atau berbeda-beda responnya bagi setiap individu. Terakhir, pada aspek 4 dan 5, yaitu pengayaan, saya menyimpulkan bahwa dari hasil analisis, evaluasi penilaian ini juga menggunakan bentuk soal beragam, soal-soal HOTS yang memuat stimulus yang bersumber pada situasi kontekstual dan Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Jihan Fauziah. Baik, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil observasi kami kepada siswa dan guru dapat disimpulkan jika siswa dapat memahami materi dengan baik dan dapat mengikuti materi yang diajarkan. Sedangkan dari guru yang telah kita wawancarai, beliau masih menggunakan metode tradisional dengan menggunakan media serta bahan ajar dari buku yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi, buku ajar siswa cukup memadai materi yang diajarkan. Pada perangkat pembelajaran yang sudah kami analisis, dapat kami simpulkan bahwa sekolah MAN tersebut sudah memuat HOTS, akan tetapi sebagian dari perangkat pembelajarannya belum mencakup HOTS, serta masih banyak kekurangan dalam pembuatan perangkat pembelajaran dan belum sesuai dengan peraturan baru dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Dengan adanya karya tulis ini, kami mengharapkan agar kedepannya para guru sudah menggunakan peraturan terbaru dalam membuat perangkat pembelajaran untuk memajukan kualitas siswa di Indonesia. Kembali ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.